Selamat datang kembali di channel Indofest. Di era modern seperti sekarang, pesawat terbang bisa dibilang sebagai transportasi yang sangat penting di suatu wilayah. Karena dengan adanya pesawat terbang, setiap manusia akan lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan, terutama tempat-tempat yang memiliki jarak yang cukup jauh. Apakah kalian tahu ada salah satu faktor yang sangat penting untuk menjalankan sebuah pesawat, yaitu landasan pacu? Namun ternyata tidak semua bandara memiliki landasan pacu yang sama. Terkadang juga beberapa bandara memiliki landasan yang cukup ekstrim dan terlihat sangat mengerikan. Berikut ini beberapa bandara berbahaya, mengerikan, bahkan tergolong ekstrim yang ada di dunia. Bandara Juanda Erasquin, Pulau Sabah. Bandara ini pertama kali dibangun oleh Remy Dehaene pada tahun 1946. Sebagai orang yang memprakarsai pembuatan bandara, Dehaene lantas melakukan uji coba dengan melakukan pendaratan pertama pada 9 Februari 1959. Pada tahun 1998, Bandara Juanda Erasquin pernah dibuat luluh lantah akibat sapuan dari badai Georges dan mengalami pembaharuan. 4 tahun berselang, sebuah gedung baru selesai dibangun dan didedikasikan pada Dehaene. Hingga kini, bandara tersebut masih aktif melayani penerbangan dari dan menuju Bandara Juanda Erasquin. Bandara ini melengkapi Pulau Caribbean yang terkenal indah. Namun untuk dapat mencapai pulau ini dengan pesawat tidaklah mudah. Landasan pacu yang hanya sepanjang 1.300 kaki dikelilingi oleh jurang dan laut. Angin yang kencang dan terletak di daerah pegunungan membuat pilot harus selalu berhati-hati. Hanya pilot yang benar-benar berpengalaman yang diperbolehkan melakukan penerbangan pada bandara ini. Bandara Gibraltar. Selain termasuk sebagai salah satu bandara paling ekstrim di dunia, Bandara Gibraltar juga masuk sebagai salah satu bandara paling ramai. Hal tersebut disebabkan karena keunikan dari bandara ini yang memiliki landasan pacu berpapasan dengan jalanan utama dari kota tersebut. Setiap kali sebuah pesawat akan terbang atau mendarat, kendaraan-kendaraan harus berhenti. Salah satu alasan mengapa bandara ini berpapasan dengan jalanan utama di kota tersebut adalah karena ruang yang terbatas. Kabar baiknya, meskipun cuaca sedang buruk, sampai sekarang tidak pernah ada kecelakaan besar yang terjadi, dan juga tidak pernah ada kemacetan parah yang berakibat terganggunya bandara tersebut. Bandara Gustave III, Saint-Barthélemy. Bandara kecil di Saint-Barthélemy, Gustave III, merupakan salah satu bandara paling ekstrim di dunia. Dengan landasan pacu yang sempit, pendek, berpapasan dengan lereng jalanan utama, dan langsung berhadapan dengan laut adalah kondisi yang benar-benar ekstrim. Bandara ini dilayani oleh pesawat komersial regional kecil dan charter. Sebagian besar pesawat yang datang membawa penumpang kurang dari 20 orang, seperti pesawat Twin Otter yang paling sering terlihat di sekitar Saint-Barth dan di sekitar bagian utara Hindia Barat. Landasan pacu pendek berada di tanah yang agak miring dan berakhir langsung di pantai. Saat datang, pesawat harus menukik cukup tajam untuk melewati bukit di ujung landasan pacu, dan pesawat yang meninggalkan bandara harus berhadapan dengan wisatawan yang berjemur di pantai. Bandara Barra, Skotlandia. Mungkin Bandara Barra adalah satu-satunya bandara di mana kalian bisa bersantai di sana. Hal tersebut dikarenakan Bandara Udara Barra juga merupakan pantai umum di wilayah tersebut. Bagi mereka yang ingin berjalan-jalan di tepi pantai, kalian akan mendengar peringatan akan kemungkinan mendaratnya pesawat. Bandar udara ini dioperasikan oleh Highlands and Islands Airport Limited yang mengelola beberapa bandar udara regional di Skotlandia dan pulau lainnya.
Sebenarnya di pantai ini memiliki 3 landasan pacu yang ditandai dengan palang kayu di ujungnya. Ini membolehkan pesawat Twin Otter yang melayani bandara dapat mendarat sesuai arah angin. Pada saat gelombang pasang, landasan pacu tersebut berada di bawah air, sehingga jadwal penerbangan sangat tergantung dengan gelombang pasang. Bandara Toncontín, Honduras. Terletak di ibu kota Honduras, Tegucigalpa, terdapat bandara yang disebut sebagai salah satu bandara paling berbahaya dan ekstrim di dunia. Landasan pacu bandar udara ini terletak di lembah pegunungan. Yang membuatnya lebih dramatis adalah hanya ada satu landasan pacu untuk mendarat dan lepas landas. Walaupun begitu, pesawat-pesawat besar seperti Boeing 757 tetap sering mendarat di bandara ini. Landasan pacu tunggal bandara ini sepanjang 1.870 meter dan membuatnya dinobatkan sebagai landasan pacu terpendek yang digunakan untuk penerbangan internasional. Bandara ini telah menerima berbagai kritik karena telah menjadi bandara paling berbahaya di dunia. Bandara Courchevel, Prancis. Terletak di lokasi ski pada pegunungan Prancis. Airport ini hanya memiliki panjang 1.722 kaki dan tingkat kemiringan 18,5%. Terlebih bandara ini tidak memiliki fasilitas pendukung. Hal ini membuat pendaratan di keadaan berkabut tidaklah memungkinkan. Di samping kondisi-kondisi yang ekstrim ini, ujung landasan pacu adalah jurang setinggi 2.000 kaki. Semua kondisi ekstrim inilah yang menyebabkan bandara ini masuk dalam film James Bond Tomorrow Never Dies. Yang lebih menantang, pendaratan di bandara ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Bandara ini tidak menerapkan kebijakan go around atau pembatalan pendaratan. Prosedur pendekatan instrumen atau kembali mendarat ke titik awal, hingga tidak memiliki alat bantu penerangan. Bandara Madeira, Portugal. Pada awalnya bandara ini memiliki panjang 5.250 kaki. Hingga suatu ketika terjadi kecelakaan di mana Boeing 727 menabrak jembatan batu dan berakhir di pantai. Hal tersebut menyebabkan landasan pacu di bandara ini diperpanjang terus hingga sekarang memiliki panjang 9.124 kaki. Walaupun begitu, bandara ini tetap merupakan bandara paling berbahaya untuk semua pesawat yang mendarat di sana. Awalnya, pilot terkait harus mengarahkan pesawat ke puncak gunung yang kurang jelas. Kemudian dengan cepat mengarahkan lagi pesawat itu ke kanan untuk menghindari menabrak gunung dan meletakkannya dalam jalur yang benar. Artinya pesawat tidak sepenuhnya lurus untuk melakukan pendaratan di sini. Hingga banyak yang mengatakan bahwa Bandara Madeira merupakan tempat pendaratan pesawat paling mengerikan di dunia. Bandara Tenzing Hillary, Nepal. Pada awalnya bandara ini dikenal sebagai Bandara Lukla dan kemudian berganti nama menjadi Tenzing Hillary untuk menghargai pendaki pertama yang pernah mencapai puncak Gunung Everest. Beberapa hal yang menyebabkan bandara ini menjadi salah satu bandara udara paling ekstrim adalah karena anginnya yang kencang, ditutupi awan, dan yang paling ekstrim adalah di ujung landasan pacu terdapat sebuah jurang setinggi 1.000 kaki. Artinya jika sebuah pesawat yang mendarat di sana tidak terkontrol, maka akan langsung masuk ke jurang sedalam 1.000 kaki. Bandara Sea Ice, Antarktika. Bandara ini merupakan landasan pacu yang tidak beraspal dan memiliki kemungkinan yang tinggi akan retaknya es karena berat dari pesawat. Bahkan bandara ini pernah meleleh, sehingga semua jadwal penerbangan dibatalkan atau dialihkan. Sekarang, para pilot yang mendaratkan pesawatnya di sana akan diminta untuk jangan mendarat terlalu dalam di permukaan es, yakni hanya diperbolehkan 10 inci dari permukaan es.
Artinya tekanan pesawat ke permukaan harus dikurangi dengan cara landing lebih dari vertikal jika dibandingkan dengan pendaratan biasanya. Dengan berat dan besarnya pesawat, tentu ini merupakan bandara paling menantang bagi pilot manapun. Permukaan es yang licin juga merupakan salah satu tantangan yang harus ditaklukkan jika ingin mendarat dengan selamat di bandara ini. Bandara Princess Juliana, Saint Martin. Untuk mendarat di Bandar Udara Internasional Princess Juliana ini, seorang pilot harus menerbangkan pesawatnya mendekati pantai yang penuh dengan turis, melewati jalanan, melewati pagar, dan barulah mendarat di landasan pacu. Sering disebut sebagai bandara paling berbahaya di dunia karena pesawat yang turun di sini hanya akan berjarak sekitar 10 hingga 20 meter dari pantai dan turis yang ada di sana. Terlebih lagi landasan pacu ini hanya memiliki panjang 7.150 kaki, sedangkan pesawat besar umumnya membutuhkan setidaknya 8.000 kaki untuk memastikan landasan yang aman. Dan pesawat yang lebih besar lagi membutuhkan sekitar 10.000 kaki. Itulah beberapa bandara yang tergolong ekstrim dan juga berbahaya di dunia. Jika kalian suka dengan pembahasan kami, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share, supaya kami bisa memberikan lebih banyak informasi menarik lainnya di channel ini.